Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya, lanjut lagi tugas kedua. Ya, saya akan sedikit menyampaikan tentang surat Al-Baqarah ayat 221. Ini tentang kita itu umat Islam dilarang untuk menikahi kaum musyrik atau orang kafir. Ya, sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala amatun mu'minatun wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sebelum mereka itu beriman, sampai mereka itu beriman. Wala amatum mu'minatun, dan jangan pula wanita sesungguhnya wanita budak, wala amatum mu'minatun, dan wanita budak yang beriman itu khairun, lebih baik, mim musyrikatin, dari seorang yang seorang perempuan yang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun itu membuat kita takjub, yakni mungkin orang kafir, perempuan yang bukan Islam lebih cantik atau lebih mempesona buat kita. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan seorang perempuan mukmin, itu jangan, sebelum mereka juga beriman. Wala abadun mu'minun, dan seorang hamba sahaya laki-laki khairun, lebih baik dari min musyrikin, dari seorang laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun itu juga membuat kita takjub. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu pasti mengajak ke neraka atau mengajak ke kejelekan. Allahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, dan Allah itu pasti menyeru kepada yang baik atau menuju kepada maghfirahnya dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadakkarun, agar supaya manusia itu mau mengambil pelajaran. Ya, asbabun nuzul ini, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahlah yang mempunyai seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika Abdullah marah dan menamparnya. Lalu ia merasa takut dan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara mereka berdua, antara Abdullah dan budaknya tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana budak itu? Abdullah bin Rawahlah menjawab, ya, ia berpuasa, sholat, berwudu dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, wanita itu adalah mukminah. Abdullah bin Rawahlah mengatakan, demi Allah yang mengutusmu dengan baik, dengan hak, ini bersumpah kepada Nabi Muhammad, aku akan memerdekakan dan menikahinya. Setelah itu Abdullah pun melakukan sumpahnya itu. Maka beberapa orang dari kalangan kaum muslimin yang lain mencelanya. Mencela karena apa? Karena mau menikahi seorang budaknya sendiri gitu. Padahal kebiasaan itu harus menikahi orang-orang yang lebih punya tingkatan yang tinggi gitu.
Nah, itu akhirnya disangkal oleh Rasulullah SAW dengan ayat tersebut. Maka karena apa? Sering entah jika seorang perempuan itu menikahi seorang laki-laki yang kafir, akhirnya si perempuan itu akan mengikuti jalan jejak seorang suaminya, ataupun nanti di ahli warisnya itu yang ditakutkan anak-anaknya juga mengikuti kekufuran. Nah, itu yang ditahukan dari ayat tersebut. Mungkin cukup sekian dari ayat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.